Dajjal versi kita, Mesaya versi mereka, Yesus Kristus versi mereka, orang-orang Kristen. Terus masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Nah, kemudian diamati terus. Ya, Nabi Isa sampailah di Jericho. Kemungkinan besar di Jericho, Bapak Ibu. Dan menurut saya Nabi Isa alaihissalam tidak lahir di Bethlehem. Ya, di Bethlehem saya tidak menemukan adanya kebun kurma. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman kalau Siti Maryam pergi ke kebun kurma lalu melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan di kebun kurma. Bapak Ibu, di Bethlehem saya tidak menemukan pohon kurma. Justru pohon kurma ada di Jericho. Bagaimana Nabi Isa diangkat ke langit? Begini Bapak Ibu. Falamma ahassa Isa bin Maryam kufran minhum. Ketika Isa bin Maryam merasakan akan ada kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Nabi Isa, Allah memberitahu Nabi Isa bahwa Allah akan mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka Nabi Isa bersabda, ya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk mendakwahkan agama Allah ini? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun berkata, kami penolong-penolong agama Allah, kami akan terus menjaga agamamu wahai Isa bin Maryam. Baik, aku pegang kata-kata kalian. Kelak di antara kalian, ini digarisbawahi oleh Barnabas, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Para Hawariyun tidak paham dengan baik. Yang paham menurut saya ada dua. Yang pertama Barnabas, kedua Zarnab bin Bar'ala. Bapak Ibu, ada satu riwayat ternyata baru ditemukan belakangan ini. Ternyata Zarnab bin Bar'ala masih hidup sampai sekarang. Di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Maka tiba-tiba datang seorang dari pengikut Nabi Isa. Wailun lana, celaka kita, celaka kita. Intabih anta ya Nabi Allah. Anda sembunyi segera. Kenapa? Ada apa? Sembunyi kalian semua. Sesungguhnya Herodes Raja Romawi yang menguasai Palestina, mereka datang akan menangkap kita. Mereka akan menangkap Anda wahai Nabi Allah. Sembunyilah Anda. Dan mereka membawa salib besar untuk menyalib Anda wahai Tuanku. Baik, kita akan berpisah sekarang. Dan kalian sudah saya ambil sumpah, kalian akan pergi mendakwahkan Islam setelah aku nanti diangkat Allah. Baik, ya, maka sembunyi semua mereka. Maka datanglah Herodes dengan tentara Romawi dan ada di tengah-tengah mereka pendeta Sanhedrin, pendeta Yahudi yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Bapak Ibu, mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima an mawadih, summa yaktubuna al-kitaba bi aydihim, lalu mereka menulis mengarang ayat dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Ringkas cerita Bapak Ibu, Herodes datang dan berkata di atas kudanya, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini, sebelum aku sergap kalian semua, aku tawarkan dengan kebijaksanaanku, siapa di antara kalian yang mau keluar memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus. Bapak Ibu, Yudas Iskariot, dia Dajjal. Dia ingin menguasai dunia dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi dunia. Maka diam-diam Yudas keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Dia ada di sana. Maka Herodes mengatakan, ikuti dia. Kamu pergi. Beberapa tentara Romawi ikut kepada kepada Yudas Iskariot. Di saat mereka akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan engkau." Saya bertanya Bapak Ibu, apa arti wafat? Wafat apa artinya? Betulkah wafat artinya meninggal? Silakan buka Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Yatawaffakum bil-lail, menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Bapak Ibu, wafat di sana artinya bukan mati tapi
tidur. Ini mutawafika, aku akan menidurkan engkau wahai Isa. Wa rafika ilayya, dan engkau akan aku angkat ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Dalam keadaan apa? Tidur. Ustaz, masa tidurnya ribuan tahun? Tunggu dulu, tidurnya di mana? Tidurnya di sisi Allah. Bukan miqdaru yaumi ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung. Di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Maka Nabi Isa akan turun. Ya. Maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak? Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Yudas masuk, pelangak-pelangak dia. Kemana dia? Tadi Isa bin Maryam ada di sini. Nah, di saat itulah Yudas Iskariot, Allah serupakan tubuhnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim para pendeta Sanhedrin Yahudi, kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Oh, berarti Nabi Isa tidak dibunuh. Mati tidak? Kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhum, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Berarti yang disalib siapa? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Yudas ketika masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ketika dia keluar, dia sudah berubah menjadi Isa bin Maryam. Dialah yang ditangkap oleh Herodes. Gitu dong, gentle, itu pemimpin namanya. Sini, loh, kok jadi aku yang ditangkap? Lalu dia ditidurkan. Udah diam, aku bukan Isa, lastu Isa, ana Yudas alladzi adalukum ilaihi. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya. Udah diam, wajah kamu wajah Isa. Galau para pengikut Nabi Isa. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Itu Isa bin Maryam. Cuma Barnabas yang yakin dan Zarna bin Bar'ala yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Masih ingat tadi apa kata Nabi Isa sebelum diangkat ke langit? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan dia menggantikan tempat kedudukanku di mana? Di tiang salib. Ini dalam petikan Injil Barnabas perayaan Paskah yang saya baca, ternyata itu yang mereka maksud. Maka diarak ke bukit Golgota, Bapak Ibu. Diarak ke bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas yang disangka Nabi Isa. Banyak darah tercucur, diambil darah diminum. Orang-orang Kristen meyakini apabila ada bagian dari tubuh Isa bin Maryam mereka minum, bagian tubuh Yesus mereka makan, mereka ambil dalam tubuh kita, dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Darah itu diminum. Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Banyak tusukan pedang tadi, dagingnya terkelupas, diambil dimakan. Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Selesai kebaktian, pendeta memegang nampan, ada roti-roti kecil dibagikan. Haleluya, keluar. Betul apa ini? Seperti itu. Ada sesuatu yang menarik tentang Dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW terkait peristiwa ini. Innahu lam takun fitnatun munzu zara'allahu dzurriyyata Adam ila qiyamis sa'ah azamu min fitnatid Dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah sejak Allah melahirkan anak cucu Adam ke muka bumi sampai hari kiamat lebih besar dari fitnah Dajjal. Walam yab'asallahu nabiyyan illa hazara ummatu anhu. Dan tidak seorang nabi pun diutus melainkan memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hari ini aku akan katakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh para nabi dan rasul. Bapak Ibu, ada satu perkara terkait Dajjal cuma Rasulullah yang tahu, para nabi dan rasul tidak menyampaikannya. Kira-kira apa? Innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal pecak mata kanannya, bukan buta, pecak. Dan Allah tidak pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang tahu, Bapak Ibu sekalian? Karena peristiwanya terjadi ketika Isa bin Maryam sudah diangkat ke langit. Maka siapa nabi berikutnya akan memberitahukan? Rasulullah. Salah satu dari tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan Dajjal.
Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal lahir tidak pecah, tidak bermata satu di sini, tidak Bapak Ibu. Ketika Dajjal lahir normal kedua matanya. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Dalam peristiwa Paskah. Pada peristiwa Paskah, satu tusukan pedang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Makanya kalau Rasulullah SAW saja yang mengetahuinya. Kenapa Rasul mengatakan, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan. Dia pecak mata kanannya. Karena peristiwa terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Kemudian Dajjal ditangkap, diarak, dikubur. Barnabas akan membuktikan, akan aku gali kuburnya. Kalau dia masih hidup berarti dia Dajjal. Dibiarkan setelah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam dibiarkan. Di hari yang ketiga, di malam hari, tidak ada orang. Barnabas membawa seseorang. Mari kita gali kuburnya. Aku akan buktikan kalau dia masih hidup, Dajjal. Kalau dia sudah mati, berarti Yudas manusia biasa. Sebelum dia menggali kuburan itu, maka Allah kembalikan wajah Yudas dari wajah Isa kepada wajah Yudas. Perubahan wajah tadi mengakibatkan ada cahaya terpancar dari tubuhnya, Pak. Mengakibatkan darah itu tertimpa ke kain kafan. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah Isa bin Maryam. Itulah kenapa gereja seluruh dunia menambarkan wajah Nabi Isa yang sama, Yesus Kristus yang sama. Betul? Seluruh dunia. Dari kain kafan itu. Kain kafannya masih ada, Pak. Ada di Italia sekarang, ada di Turin. Cuma sekali saya pernah melihat kain kafan itu. Bapak Ibu, digali sama Barnabas, ternyata apa yang terjadi? Masih hidup, Bapak Ibu. Digali, dia dibawa, kemudian diselamatkan, diobati bertahun-tahun. Bertahun-tahun Bapak Ibu diobati. Dan ketika Barnabas bekerja, Yudas datang. Hei Barnabas, lihatlah aku. Akulah Isa bin Maryam, ikuti aku. Benar kamu Dajjal, bukan Isa bin Maryam. Pergi kamu. Kenapa Barnabas tidak membunuhnya? Karena nanti yang membunuhnya adalah Isa bin Maryam.